Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Depok dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini saya akan membawakan materi tentang software komputer. Pokok pembahasan ada 8. Yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Yang kedua, perspektif industri. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Yang kelima, perangkat lunak. Yang keenam, karakteristik perangkat lunak. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Dan yang kedelapan, aplikasi perangkat lunak. Bagian A, mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi, berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain, sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi penghitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa, sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software houses. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Kemudian evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. B. Perspektif industri. Pada masa-masa awal penghitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit orang yang memahaminya. Para pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba. C. Abad pabrik perangkat lunak. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 2 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan, modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. D. Daya saing perangkat lunak. Sekarang ini, perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Bagian E. Perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut.
Perangkat lunak adalah pertama, perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang mungkin program manipulasi informasi secara proporsional, dan yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. F. Karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Dan sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. G. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Kode mesin, bahasa assembly atau tingkat mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah, sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Bahasa generasi keempat juga disebut bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Bagian H. Aplikasi perangkat lunak. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luas aplikasi potensial. Pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Kedua, perangkat lunak real-time. Program-program yang memonitori atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real-time. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Aplikasi perangkat lunak bisnis juga meliputi penghitungan klien atau server serta penghitungan interaktif. Yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma number crunching. Yang kelima, embedded software. Embedded software ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Keenam, perangkat lunak komputer personal. Pengolahan kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola, pembuktian teorema, dan permainan game. Yang kedelapan, perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah sistem lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi serta program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk memudahkan kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai,
perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Mengapa mempelajari sistem operasi? Pertama, merupakan kajian mendasar untuk mendidik ilmu-ilmu komputer dan informatika. Kemudian, rekayasawan dan ilmuwan komputer informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi ibarat ruh bagi manusia. Kemudian komponen-komponen sistem komputer. Pertama, hardware, yaitu CPU, memori, perangkat I/O. Kedua, sistem operasi, yaitu mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer. Yang ketiga, program aplikasi, yaitu kompiler, database system, dan bisnis, program, games, dan lain-lain. Keempat, user, yaitu manusia, mesin, dan komputer. Kemudian sistem operasi. Pertama, dapat memerintah hardware, menangani alokasi sumber daya, dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. Yang kedua, kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Yang ketiga, tujuan dan tugas sistem operasi adalah: pertama, mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Kedua, menyediakan kumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah. Dan yang ketiga, nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Pengelolaan seluruh sumber daya sistem komputer. Pertama, sumber daya fisik. Ada keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. Kemudian sumber daya abstrak, yaitu data dan program. Yang kemudian berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. Pertama, sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. Yang kedua, untuk mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya sistem operasi. Kemudian komponen-komponen utama sistem operasi. Pertama, ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen input-output, manajemen berkas, protection system, networking, dan command interpreter system. Dan layanan-layanan yang disediakan sistem informasi. Ada program execution, I/O operation, file, atau sistem manipulasi. Ya, demikianlah materi yang saya bawakan tentang software komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.